Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau supervisor, coach dan juga coachee. Bersama saya Desi Arisandi dari SMP Negeri 5 Gelumbang. Ini Puspita Mayasari dari SD Negeri 18 Gunung Mega. Saya Firmansyah dari SD Negeri 1 Sungai Rotan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Firman. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi begini Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Dan sebelum melakukan proses coaching ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Bagaimana Bu? Iya Pak, silakan. Saya akan jawab semampu saya. Oke Bu, jadi pada saat proses coaching ini, nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan juga nanti dari jawaban tersebut apakah juga coachee dapat memberikan jawaban untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Pak, boleh. Silakan. Oke, baik Bu. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Iya, baik Pak. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Jadi itu tadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira nih Bu, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana ya Bu? Iya, jadi untuk kompetensi yang lebih spesifik ini yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Pak. Oke, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu sendiri itu apa ya Bu? Oke, untuk indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan nanti, coachee saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi Pak. Oke, jadi indikator ketercapaiannya coachee dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu? Iya betul Pak. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita berbincang-bincang lagi ya Bu. Iya baik Pak, siap Pak. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Firman. Selamat siang Bu Weni, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Desi, kabar saya baik Bu. Ada perlu apa nih Bu Weni? Oh iya Bu Desi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya loh Bu. Boleh Bu Weni, apa yang mau diceritakan nih? Begini Bu Desi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu tiap kelasnya.
Jadi menurut Bu Eni, apa yang nanti Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Eni nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat lagi nih, Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu antara lain yang pertama, pembelajaran saya mungkin sepertinya sedikit membosankan dan terlalu monoton, Bu. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat ataupun aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu? Kalau menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu nih, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games yang seperti quizzes supaya pembelajaran itu lebih menarik. Lalu Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya berisi banyak pertanyaan, Bu ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Ya, saya pikir banyak sih, Bu ya, sumber belajar seperti dari video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga sih kita menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren, Bu ya, seperti TikTok ataupun Instagram. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajarnya ya. Ya. Jadi sekarang nih, Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas itu mungkin yang tidak terlalu banyak, Bu ya, dan bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun mungkin laporan digital, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Nah, kira-kira apa dan rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan dan juga menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya belajar itu pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi? Secepatnya, Bu. Mungkin pada pembelajaran selanjutnya akan saya langsung terapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid. Sip-sip. Saya penasaran nanti hasilnya bagaimana, Bu. Ya, nanti kita bisa ngobrol lagi, Bu ya, membahas hasilnya. Baik, Bu. Saya siap. Terima kasih, Bu Desi, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu ya. Amin, amin. Oke, Bu Weni, tetap semangat ya. Sepertinya kegiatan sharing kita hari ini kita cukupkan dulu. Mari kita kembali beraktivitas. Oke, Bu Desi, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, Bu. Bagaimana proses coachingnya? Alhamdulillah, Pak Firman. Proses coaching yang telah saya lakukan tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah, Bu. Setelah proses coaching tadi,
ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Tadi proses coaching yang Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai itu bagaimana, Bu? Iya, jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Pak, di mana saya sudah menanyakan rencana tujuan, juga melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari kunci saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Desi. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, tadi juga Ibu waktu saya amati juga saya sudah menanyakan, Ibu juga sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, dan ada rencana aksi coach serta tanggung jawab dari coach. Nah, tadi juga saya mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus dengan percakapan tadi, yang artinya Ibu sudah presence atau kehadiran penuh dari proses coaching ini tadi. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada proses coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan juga sudah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi dari pengamatan saya ya Bu, dan jadi luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Ibu makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu? Iya, terima kasih Pak Firman. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur Tirta agar lebih baik lagi saat saya melakukan proses coaching berikutnya Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Desinya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta dalam proses coaching ini ya Bu, dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Desi, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur Tirta, dan sepertinya saya akhiri kegiatan proses observasi ini kali ini ya Bu. Mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan di lain waktu. Demikian ya Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi